Tiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Halo teman-teman siswa SMK dimanapun Anda berada. Di pertemuan kali ini video penjelasan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pocket tetapi pocket array, jadi pocket yang berada di beberapa tempat. Nah, untuk pemrogramannya nanti kita menggunakan program manual dengan basis VANUC, dan diharapkan setelah melihat video ini kalian semua bisa memprogram pocket array dengan baik. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai pemrogramannya. Langkah pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu gambar kerja seperti biasanya. Gambar kerja ada di papan tulis. Yang pertama adalah menyiapkan gambar kerja. Di sini bisa dilihat ukuran terluar adalah 110 x 70. Kemudian ada 4 buah pocket square atau pocket kotak dan 1 buah pocket melingkar. Nah, masing-masing pocket itu diawali dengan lubang terlebih dahulu. Ada 5 lubang dengan diameter masing-masing adalah 5 mm. Kemudian untuk pocket yang square itu dimensi adalah 20 x 30 dengan kedalaman 4. Kemudian untuk circular pocket atau pocket melingkar ukurannya adalah 30, diameter 30 dengan kedalaman 6. Langkah kedua adalah sebagai berikut. Oke. Berikutnya kita tentukan titik 0 terlebih dahulu. Titik 0 itu kita tentukan di tengah-tengah benda kerja, kebetulan ini tepat dengan tengah-tengah dari pocket circular atau pocket melingkarnya di titik E. Kemudian kita identifikasi poin-poin drilling untuk awalan pocket, lalu kita buat tabel koordinat untuk membuat awalan pocket. Nah, di sini dari titik A, B, C, D, E, A adalah min X min 35, Y 18, B adalah 35, Y 18, C adalah X 35, Y min 18. Untuk titik D adalah X min 35, Y min 18. Titik E adalah 0, 0, artinya sama dengan titik 0 benda kerja. Kemudian untuk kedalaman drilling, dengan rumus kedalaman ditambah 0,3 dari diameter drillnya. Langkah ketiga, berikutnya adalah alat potong yang digunakan. Pertama kita gunakan spot drill atau NC. Dengan cutting speed kita ambil 25, feeding 0,02, sehingga ketemu perhitungan seperti ini, RPM 995, feeding 39,8 mm per menit. Lalu berikutnya adalah twist drill. Kita ambil CS yang sama dengan spot drill, feeding 0,02, dari perhitungan RPM adalah 1592, feedingnya adalah 63,68. Kemudian end mill diameter 8, cutting speednya adalah 75, kita ambil 75, feeding 0,1 mm per gigi, dengan kecepatan 2985 rpm, dan feeding 1194 mm per menit. Dengan kedalaman penyayatan kita buat masing-masing adalah 0,5 mm. Langkah keempat, berikutnya adalah kita identifikasi lintasan circular pocket dan square pocketnya. Pertama kita identifikasi dulu lintasan dari circular pocket. Caranya adalah pertama kita offset terlebih dahulu dari kontur pocket terluar itu sebesar 50% dari diameter end mill. Dimana kita tadi menggunakan end mill diameter 8, kita offset setengahnya. Jadi masing-masing ini kita offset sebesar jari-jari. Yang awalnya diameter 30 kita offset menjadi diameter 22. Lalu 14 dan 6, sehingga mulai nanti dari tengah. Berikutnya kita buat tabel koordinat mulai dari titik yang terkecil. Poin pertama, titik terkecil diameter 6, dengan kode G nanti kita menggunakan G3. X-nya pergerakannya adalah X pergerakannya adalah 3, Y-nya 0, karena nanti melingkar kembali lagi ke titik X, Y tidak berubah. Demikian juga titik kedua,
X-nya adalah 7, titik ketiga X-nya adalah 11. Dan IJ seperti yang dijelaskan dulu, I adalah min 3 untuk yang titik pertama, titik kedua min 7, titik ketiga min 11. Selanjutnya adalah identifikasi untuk lintasan square pocketnya. Nah, caranya masih sama, kita offset dari kontur pocket sebesar setengah diameter N-mil atau 50% diameter N-mil. Kita offset sampai menuju ke offset yang terkecil, yang nanti ketika offset terkecil dipastikan bersih. Lalu kita beri tanda masing-masing koordinat lintasan, perhentiannya. Di sini ada 8 perhentian, A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita buat tabel koordinat. Nah, di sini yang membedakan adalah karena kita akan membuat pocket array, maka tabel koordinatnya kita buat secara incremental. Karena kita hanya akan membuat satu program pocket yang nanti akan dipakai untuk beberapa titik. Oke, kita jelaskan. Dari titik A, kita buat start point-nya adalah di tengah pocket. Kita anggap ini adalah 00 dulu. Jadi nanti tidak kita rubah. Dari 0 kita menuju ke A. Nah, secara incremental dari 0 tengah ke A adalah min 7 dan min 2. X min 7, Y min 2. Kemudian menuju ke titik B. Nah, dari titik A ke titik B jaraknya adalah X 14. Sedangkan Y-nya tidak berubah. Kemudian dari titik B ke titik C, X tidak berubah, Y sebesar 4. Nah, di sini 4. Kembali ke titik D, X min 14, Y tetap. Lalu kembali ke titik A lagi. X-nya 0, Y-nya min 4, turun. Nah, dari titik A baru menuju ke titik E. Nah, titik E jaraknya adalah X-nya min 4 di sebelah kiri, Y-nya min 4 di bawahnya. Baru ke titik F, jarak dari E ke F adalah 22. Kemudian ke titik G dengan jarak 12. Ke titik H dengan jarak min 22. Kemudian menuju ke titik E, jaraknya adalah min 12. Nah, dari titik E kembali ke tengah lagi untuk memulai nanti proses yang berikutnya. Karena ini kita menggunakan penyayatan yang bertahap. Nah, dari titik E menuju ke titik tengah atau nolnya pocket itu adalah 11 setengah dari 22, lalu 6 setengah dari 12. Dan langkah kelima adalah berikut. Pertama adalah program untuk pre-drillnya atau spot drillnya. Sama seperti pertemuan yang kemarin, posisi pertama kita taruh di sini, titik A-nya, kemudian kita masukkan parameter, kita menggunakan G98, G81, untuk kedalaman kita buat 2,5, lalu menuju titik B, C, D, E, siklus berakhir, lalu kembali ke atas. Berikutnya adalah program drill. Dengan parameter yang hampir sama, cuma kita nanti menggunakan G83. Oke, berikutnya adalah kita membuat main program untuk pocket. Pertama kita set metric system, kemudian tool, lalu RPM kita set, lalu kita set titik pertama. Titik pertama yang akan kita kerjakan adalah titik E, atau center dari pocket E. Pocket E adalah circular pocket. Kemudian kita aktifkan G43, H3, lalu menuju ke Z25, baru setelah itu menuju ke Z0 untuk kedalaman Z awal. Baru kita panggil subprogram untuk circular pocketnya. Setelah subprogram selesai, kita bebaskan naik, kita menuju ke titik A, center pocket titik A. Di sini sudah mulai membuat mulai membuat square pocket. Lalu turun menuju ke Z awal, 0, Z0. Lalu kita panggil subprogram untuk square pocket. Nah, di sini kita tandai dengan H20, pengulangan sebanyak 8 kali. Lalu pembebasan Z naik, setelah selesai satu subprogram, menuju ke titik B, menuju center pocket B, lalu turun ke Z0, kemudian subprogram pocket, square pocket kita panggil lagi.
lalu demikian seterusnya ke titik C, lalu ke titik D, kemudian selesai. Nah, di sini subprogram untuk Square Pocket menggunakan subprogram yang sama. Nanti kita jelaskan di subprogramnya. Lalu subprogram Pocket yang pertama adalah Square Pocket dengan penanda N10. Sama, kita turunkan dulu G91, lalu kita menuju ke poin 1, lalu kita eksekusi radius pertama, lalu menuju poin 2, kita eksekusi radius kedua, menuju poin 3, kita eksekusi radius ketiga, menuju ke poin tengah atau kembali ke start point, lalu kita kembali ke main program. Lalu kita kembali ke main program. Berikutnya adalah subprogram untuk Square Pocket. Tadi kita beri tanda N20, lalu kita turunkan G91, G1 set min 0,5 dengan depth 0,5, lalu dengan masih menggunakan format increment G91, kita gerakkan menuju ke titik A, seperti tabel koordinat yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu menuju ke titik B, C, D, lalu kembali ke A lagi, lalu menuju ke titik E, ke titik F, ke titik G, ke titik H, lalu menuju ke titik E lagi. Setelah menuju titik E, kembali ke start point, ke tengah pocket. Lalu jangan lupa kita aktifkan kembali G90-nya, karena ketika kita keluar dari subprogram, itu harus dalam kondisi absolut. Nah, kita menuju ke main program. Nah, ini tadi tabel-tabel yang kemarin, yang tadi sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita mulai dengan membuat program untuk membuat pocket circular dan pocket array dalam satu program. Kita mulai dengan membuat program dulu. Kita masuk ke edit, open, kita beri nama pocket. Pocket array. Oke, kita mulai. Oke, kalau sudah, kita mau coba, kita cek programnya. Oke, untuk circular pocket berjalan. Nah, selanjutnya pocket array. Oh, ini ada yang salah ini.
Kita coba lagi. Oke, sepertinya sudah benar. Kita coba dengan X. Nah, ini terlihat dari penampang atas. Ya, sudah benar. Oke, program sudah benar. Tinggal kita coba, kita eksekusi nanti di mesin. Baik teman-teman, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Cukup mudah. Silahkan nanti dicoba di simulator Swansoft untuk dicoba. Kemudian jika Anda kesulitan, silahkan bertanya. Oke, selamat belajar. Salam CNC Miko Jos.